Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di depan saya sudah ada tabu lampot jambu air madu teman-teman ya. Jambu air madu deli hijau tepatnya, pembibitannya okulasi atau sambung pucuk ya. Nah, kita taruh di pot size 50 dan ini buah perdana teman-teman. Sedikit cerita dulu ya sebelum saya ke bagian-bagian teknis dari jambu air atau tabu lampot jambu air madu ini teman-teman. Jadi tadinya kita taruh di polybag, tidak terawat, boleh dibilang stres air juga lah, bagian dari stres air. Nah kemudian kita rapikan ranting-rantingnya, bahkan ada ranting yang kita potong ini udah besar ya, udah sejari manis. Kita pangkas agar rantingnya berkurang, kemudian tunas-tunas air kita buang, kemudian kita pindah ke pot 50, lalu terbitlah bakal bunga seperti ini teman-teman. Yang perlu kita ketahui dari sebelum kita menanam adalah pahami karakteristik atau sifat dari tanaman itu teman-teman. Dan jambu air salah satunya adalah berbuahnya dari batang, tidak mesti dari ujung. Itu karakter pertama. Nah kemudian karakter berikutnya, selain ini namanya generatif ya teman-teman ya, atau pertumbuhan pembuahan. Nah selain pembuahan muncul juga namanya pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan tunas baru atau ranting teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, jadi sangat jarang kasus-kasus seperti ini teman-teman. Berarti fasenya pembuahan ya buah saja gitu, karena ketika fase pembuahan itu nutrisinya yang disedot sangat besar. Nggak mungkin juga kemudian ada fase vegetatif, tapi terbukti ternyata ada fase vegetatifnya. Nah itu bisa terjadi karena kecukupan sinar matahari, kecukupan pupuk atau media tanaman, dan kecukupan air teman-teman. Nah kemudian pemangkasan itu tadi ya, karena ketika kita pangkas tentunya nutrisinya jauh lebih berkurang, kebutuhan nutrisinya, jadi bisa lari ke bakal buah atau bakal tunas baru. Nah begitu teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman bisa lihat ya, buahnya kemarin di video kemarin kita udah kurangin ya. Nah ini terlalu berat ini teman-teman, bisa kita sanggah atau nanti apa ya, buahnya kita ikat, itu bisa juga salah satu solusi. Nah ini juga agak terlalu banyak, terlalu riskan itu teman. Setidaknya cuma harusnya 3 saja sih, ini kita kurangin harusnya, tapi nanti kita lihat situasi terkini lah. Nah kemudian ini juga harusnya 1 atau 2 saja, 1 atau 2 saja. Jadi kalau di total jumlahnya ini yang agak besar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tambah 5, 15. Masya Allah ya, cantik sekali teman-teman. Nah kemudian faktor berikutnya adalah yang perlu kita bahas ya. Kemarin sih sebenarnya sudah ada yang negosiasi, sudah ada yang tanya harga, tapi sepertinya belum jadi ya. Melihat harganya lumayan lah, di atas 200 yang jelas teman-teman ya, di atas 200, di bawah 300. Ini kisaran harganya kalau dari saya. Potnya 50, kemudian apa namanya, jempolnya ya melebihi jempol tangan saya ya, tapi di bawah jempol kaki. Itu besar batang utamanya teman-teman. Jadi memang yang terlihat seperti ini, kalau udah ngelihat seperti ini itu ya siapapun dia akan meleleh ya, akan meleleh ngelihat tanaman yang seperti ini. Oh udah berbuah seperti itu teman-teman. Nah kemudian tips berikutnya, fase yang ini tadi kan perlu nanti kita pertimbangkan untuk dikurangi ya teman-teman. Kemudian nanti kita bungkus kembali, jangan lupa. Nah tujuan dibungkus itu supaya tidak disengat lalat buah, kemudian biar terlihat bersih dan cepat besar juga teman-teman. Nah kalau mau manis teman-teman nanti tambahin pupuk kandang, kalau mau besar kocor air terus. Nah kemudian jangan lupa harus kena sinar matahari. Itu 3 komponen penting ya, dalam fase entah itu vegetatif atau generatif. 3 komponen itu tidak boleh lepas teman-teman. Kebutuhan sinar matahari, air, tentunya pupuk atau media tanam. Nah belum nanti tentang penjarangan buah atau pemangkasan tunas air tuh atau ranting susu, itu nanti kita bisa bahas lagi di sesi-sesi yang lain. Begitu teman-teman ya.
mengenai tabu lampot jambu air madu dari sisi perawatannya. Kalau ini kan fase pertengahan ya, vegetatif dan generatif. Tapi kalau misalkan dari sesi pemilihan bibit, nah itu kita juga mungkin bisa satu sesi. Dari pemilihan media tanam itu juga bisa satu sesi. Kemudian perawatan, entah itu pemangkasan, pembentukan ranting, pembuangan ranting tunas air, ranting susu, itu juga bisa jadi satu sesi. Luar biasa. Kemudian ada generatif, itu satu sesi, vegetatif itu satu sesi. Dan saat ini kita fokus ke pertumbuhan generatif dan vegetatif tabu lampot jambu air madu deli hijau, teman-teman. Jadi vegetatif itu pertumbuhan tunas, ranting, daun dan sebagainya. Pertumbuhan generatif itu adalah proses pembuahan, bunga, kemudian pembesaran dan seterusnya. Nah, fase itu ternyata berbarengan ya antara fase pembuahan dan fase munculnya tunas-tunas baru. Nah, ini nanti juga tetap akan kita kurangi, teman-teman, tunas-tunas barunya, mana yang harus kita pertahankan, mana yang kemudian harus kita buang. Itu juga perlu sebuah sebuah pertimbangan tersendiri. Nah, begitu teman-teman. Kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan ya, kalau fasenya seperti ini, yang jelas sinar matahari, kemudian air itu harus kocor air terus karena dia kebutuhan nutrisinya sangat urgent. Lalu pupuk juga, pupuknya pupuk kandang saja, jangan kimia ya kalau menurut saya, karena agak terlalu berbahaya kalau kimia dalam fase-fase seperti ini. Nah, kalau rontok sih enggak ya, udah aman sih, asal sinar matahari dan air tercukupi aman. Nah, sinar matahari kan fungsinya untuk memasak yang dimasak oleh daun, nutrisi, air ya tentunya untuk membesarkan buah, pupuk tadi saya sampaikan untuk membuat rasa buah menjadi manis, jadi tidak hambar gitu teman-teman. Nah, jadi fase pemilihan bibit ada segmen tersendiri tadi udah saya sampaikan. Mau cangkok, mau kolasi, asalkan indukannya unggul ya oke, gitu, nggak ada masalah ya. Kemudian fase berikutnya pemilihan media tanam. Nah, untuk untuk jambu air itu kecenderungannya memang lebih suka sekam, teman-teman ya, media-media yang agak-agak ringan gitu, jadi tidak terlalu suka dengan media tanam tanah. Itu yang saya ketahui ya teman-teman ya. Kemudian tadi bahwa karakteristik jambu air bisa muncul dari batang, bunga dari batang, buah dari batang. Kalau ini kan dari ujung gitu, dan ternyata bisa barengan antara generatif dan vegetatif. Teman-teman bisa lihat ya, buahnya ada, tunas barunya juga ada. Keren teman. Oke ya, karena ini memang sempat agak stres airnya agak lama, jadi dia menyimpan kekuatan untuk membuahkan. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian ini bisa ditaruh di teras rumah, di dalam pot untuk penghijauan, untuk dikonsumsi sendiri, untuk menyejukkan pandangan mata, macam-macam lah fungsi dari tabu lampot tersebut teman-teman. Yang penting sangat bermanfaat buat kita, dan ini sebagai bukti bahwa kita nanam tanaman buah di pot pun bisa berbuah. Apakah bisa banyak nanti sambil jalan menyesuaikan, misalkan pakai pot 60, batang semakin besar, buahnya juga bisa banyak teman-teman, bisa 20 kilo lebih dalam sekali panen. Jangan khawatir teman-teman. Selamat mencoba, salam tabu lampot jambu air madu.